kemarin kita merayakan 79 tahun Indonesia Merdeka. Mungkin banyak di antara kita yang tidak sampai ikut upacara ya. Oke, kita akan bersama-sama seperti lansia tadi di video mengucapkan merdeka merdeka sebanyak 3 kali ya. Tangan di kepala ya. Anak-anak muda jangan kalah ya, mesti semangat ya. Oke, 3 kali. Oke, mulai 1 2 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang berikan kemerdekaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam ada satu slogan yang mungkin sering kali kita dengar bagi saudara-saudara yang suka menonton pidato, khususnya pidato dari sang proklamator ya, Insinyur Soekarno. Dia mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini disampaikan oleh Bung Karno untuk apa? Mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah ya dari penjajah. Kita tahu bahwa bangsa kita sebelumnya waktu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun ya, bukan waktu yang singkat. Kemudian selanjutnya oleh Jepang. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kemerdekaan itu bukan hadiah, bukan pemberian, tetapi dibayar dengan pengorbanan. Bukan cuma harta tapi juga nyawa, bukan cuma 1-2 orang para pahlawan. Ada begitu banyak ya para pahlawan yang gugur untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, khususnya anak-anak muda ya, jangan pernah melupakan sejarah dari bangsa kita ini. 79 tahun kita merayakan ulang tahun kemerdekaan itu bukan sesuatu hal yang mudah saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat waktu saya masih SMA, mungkin yang seumuran dengan saya juga pasti tahu dulu kalau sudah mau 17 Agustus biasanya kita nonton ada film di TVRI ya, Janur Kuning. Bahkan ketika saya masih SMA dulu di Surabaya, itu adalah salah satu keharusan dari mata pelajaran kami untuk kami diharuskan untuk ke bioskop untuk nonton saudara ya. Nah saudara-saudaraku, tapi kan belakangnya sudah jarang, kecuali saudara lihat buka di YouTube baru tahu. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin di acara fellowship lansia ada beberapa oma opa yang membaca bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang kemerdekaan ya. Kita secara bangsa kita sudah kita sudah merdeka, tetapi juga kita harus ingat bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dulunya kita ini dijajah, dibelenggu oleh iblis ya. Dulunya kita ini adalah tawanan dari iblis, tapi oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dia memberikan kemerdekaan kepada kita. Itu sebabnya kemarin di fellowship lansia ada beberapa oma opa yang membacakan ayat-ayat tersebut. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan begini bahwa sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, maka seharusnya kita menyadari bahwa kita ini bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan sebagai kemampuan kita, sebagai kita berkata bahwa saya kuat ya, saya bisa, tidak ada yang kita banggakan. Kita hanya berkata bahwa semua karena kasih karunia Tuhan ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membanggakan diri selain kita berkata bahwa ini karena pertolongan Tuhan, ini karena campur tangan Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya baca berkata, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Paulus berkata bahwa dengan kekuatan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepadanya, dan juga tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kuasa Kristus itulah yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk apa? Menghadapi segala rupa keadaan, apapun keadaannya, baik senang, baik susah, baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun juga. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan, yaitu kuasa dari Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita di bulan ini adalah berhasil karena Kristus mengatasi masalah. Tetapi untuk hari ini di ibadah tadi pagi dan juga tadi siang dan juga sore dan malam, tema kita adalah berhasil karena Kristus ya. Tema utama kita itu adalah Kristus mengatasi masalah. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Berhasil karena Kristus, mari kita bersama-sama membuka dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6 saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata begini, ia, yaitu malaikat ya, ia menjawab lagi katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepadaku, ini kepada Nabi Sakaria. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai latar belakang dari penulis Sakaria ini, kitab Sakaria itu Nabi Sakaria. Dan Nabi Sakaria ini sejaman dengan Nabi Hagai ya, dalam Esra pasal 5 ayat 1. Esra 5 ayat 1 berkata begini, tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan, kedua nabi ini atau yang biasa kita kenal dengan bagian dari ke-12 nabi kecil, yaitu Hagai maupun juga Sakaria, keduanya memiliki tujuan yang sama. Tuhan pakai mereka, Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada orang-orang Yehuda yang sudah pulang dari Babel ya, mereka ditawan di sana, mereka dibuang selama 70 tahun. Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kedua nabi ini memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapa? Kepada Zerubabel. Zerubabel ini adalah gubernur Yehuda ya. Dan juga kepada Yosua, dia seorang imam besar untuk apa? Untuk mendorong dan mengerahkan orang-orang Israel yang sudah kembali dari penawanan selama 70 tahun di Babel. Untuk apa? Untuk membangun kembali bait Allah. Karena kita tahu saudara bahwa bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu diruntuhkan ya oleh Nebukadnezar. Orang-orang Babel ketika mereka pergi ke Yerusalem karena mereka meruntuhkan, merobohkan dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja bait Allah tetapi juga firman Tuhan berkata bahwa tembok Yerusalem pun mereka rubuhkan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bait Allah maupun juga tembok Yerusalem itu adalah satu kebanggaan dari orang-orang Yehuda. Itu sebabnya ketika setelah ini kan bait Allah duluan yang dirobohkan dan setelah itu mereka diangkut kan, orang-orang Yehuda diangkut ya ke Babel. Dan saudara-saudaraku lain di Babel, lain juga di Asyur. Nah kemudian ketika mereka berada di pembuangan, ada saudara-saudara yang dari Yerusalem menemui Nehemia. Nanti saudara bisa membaca dalam kitab Nehemia pasal yang pertama. Kemudian mereka menceritakan bahwa tembok Yerusalem itu dirobohkan, sudah hancur. Dan Alkitab berkata bahwa Nehemia yang adalah seorang pelayan Raja Artasasa. Kemudian dia bersedih, dia menangis, bahkan dia berpuasa selama 4 hari. Oleh karena apa? Duka cita yang mendalam. Bait Allah sudah dirobohkan, sekarang tembok Yerusalem lagi dirobohkan. Itu sebabnya dia berduka. Dan dia minta izin kepada raja untuk apa? Untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bait Allah adalah tempat ibadah dari orang-orang Yahudi, tempat ibadah dari orang-orang suku Yehuda, saudara, orang-orang Israel. Dan juga tembok Yerusalem ini adalah tempat atau di mana tembok ini akan membentengi mereka atau yang melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Zerubabel yang adalah bupati Yehuda dan Yosua imam besar inilah yang dipakai Allah untuk apa? Untuk membangun kembali bait Allah. Ya, untuk membangun kembali bait Allah. Nah setelah mereka menerima perintah untuk membangun kembali bait Allah, Yosua dan Zerubabel ini melaksanakan perintah Tuhan. Dalam Esra 5 ayatnya yang kedua dikatakan begini, Esra 5 ayat yang kedua. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua dengan Yosua itu sama ya, bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Dalam Hagai 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudara sampai di sini mungkin kita berpikir aman-aman saja.
baik-baik saja atau puji Tuhan, haleluya. Akhirnya bait Allah akan dibangun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali dalam Sakarya 4 ayat yang ke-6, saya akan baca dalam terjemahan sehari-hari firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Lalu ia berkata, begini firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah. Ada catatan dalam kurung oleh diterjemahkan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dan dalam kurung itu menjelaskan atau menguraikan tentang kondisi atau situasi yang sedang dialami oleh orang-orang Yehuda. Yang tidak seberapa banyaknya untuk membangun satu proyek yang besar. Ini membangun bait Allah saudara. Bukan hanya membangun pondok ya. Bukan hanya membangun kemah, tetapi ini membangun bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya coba mengingatkan, mereview kembali buat kita sekalian bahwa kerajaan Yehuda, jadi yang kembali ini, yang membangun bait Allah ini adalah kerajaan atau Yehuda, ya kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda atau lebih populer yang di dalam kitab kitab Raja-Raja dan juga Tawarik, itu disebut sebagai kerajaan selatan. Kita tahu kan, setelah anak dari Salomo memerintah, maka kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan selatan, yaitu terdiri dari dua suku, ya. Yehuda dan Benyamin, tapi kemudian juga yang ibu kotanya Yerusalem, dan ada yang namanya kerajaan Israel Utara, yaitu terdiri dari 10 suku, ibu kotanya Samaria. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa sampai di situ mungkin saudara berpikir bahwa aman-aman saja waktu Tuhan memerintahkan kepada Zerubabel dan juga Yosua imam besar untuk membangun bait Allah. Ingatlah bahwa mereka hanya dua suku, ya, karena itu adalah suku Yehuda atau kerajaan Yehuda, saudara, ya, kerajaan Yehuda. Dan yang menjadi bupati pada saat itu adalah Zerubabel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah, artinya bahwa orang-orang Yehuda ini, ya, dengan kapasitas mereka, dengan keadaan mereka tidak seberapa, mereka hanya sedikit. Oleh karena apa? Ya karena kan mereka pulang dari dari pembuangan. Dan juga yang saya mau katakan bahwa mereka ini ya mental mereka itu baru menjadi orang yang ditawan. Mereka dibuang di negeri orang, yaitu di Babel. Berapa tahun? 70 tahun. Saya bilang tadi sore bahwa kalau ada orang yang pernah ditahan ya, jangankan mungkin di LP ya, di rutan saja, jangankan hitung tahun, bulan saja, mungkin berapa bulan, apalagi tahun, itu kan mempengaruhi secara psikologi. Nah, bayangkanlah bahwa orang-orang ini 70 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Mereka diintimidasi, mereka pasti mungkin dihina ya. Ada berbagai hal yang mereka alami selama 70 tahun. Dan di Babel itu saudara, bukan mereka menjadi pengusaha di sana. Mereka bukan pekerja yang mengupayakan supaya mereka punya kekayaan. Tidak saudara ya. Mereka bekerja untuk kepentingan dari Babel, untuk pemerintah di sana. Bukan untuk kepentingan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami tekanan, dihina, diintimidasi, dan pastilah perlakuan-perlakuan kasar yang mereka dapatkan di pembuangan. Secara ekonomi mereka miskin, mereka tidak punya apa-apa. Nanti saudara bisa baca dalam Esra pasalnya yang pertama, ya, Esra pasal pertama sebelum mereka akan kembali ke Yerusalem, maka Raja Kores berkata memerintahkan agar orang-orang Babel itu memberikan persembahan, tanda petik ya, membantu mereka, mensupport mereka, mensuplai ya barang-barang kepada orang-orang Yehuda ini untuk kembali ke Yerusalem. Karena apa? Mereka tidak punya apa-apa ya. Segala kepunyaan mereka kan tidak ada saudara ya, sudah habis saudara. Dan ketika mereka akan kembali ke Yerusalem, bukan menanti di sana kekayaan atau masih ada budel, tidak saudara. Karena kalau saudara membaca dalam firman Tuhan ya, sejarah waktu kerajaan atau Yerusalem dihancurkan, itu semua itu dihancurkan saudara, tinggal puing-puing.
Nah, mereka akan kembali untuk membangun kembali kota mereka, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu sebabnya saudara, dalam Esra pasal yang pertama, Raja Kores memerintahkan, bukan cuma itu. Saya percaya bahwa karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Kores ini, bukan saja memerintahkan supaya memperlengkapi atau membantu orang-orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem. Tetapi juga barang-barang ya, barang-barang yang diambil, yang diangkut oleh Nebukadnezar pun juga dikembalikan ya, barang-barang dari bait Allah. Hal yang sama juga pernah terjadi dalam pelayanan dari Nehemia ya. Waktu Nehemia akan kembali ke Yerusalem, waktu dia minta izin kepada Raja Artasasa untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Raja juga memberikan bantuan ya, memberikan bantuan supaya ada dana, ada yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya ya. Tuhan bekerja, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk apa? Untuk membantu umat pilihannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada ayat kita tadi bahwa bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan yang akan menolong, yang akan memampukan mereka. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan, mereka bisa membangun kembali bait Allah yang kedua. Karena bait yang Allah yang pertama dibangun Salomo dan bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel bersama dengan Imam Yosua ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa ada banyak cara iblis untuk mengintimidasi kita ya. Untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kita bisa jadi kecewa, bisa kita undur ketika kita ada semangat. Saya katakan tadi kan bahwa orang-orang Yehuda ini baru saja belum lama mereka kembali dari Babel, mereka di sana ditawan ya, di pembuangan selama 70 tahun. Sehingga secara secara mental mereka pasti drop gitu ya. Kekuatan untuk bisa membangun bait Allah itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan tahukah saudara bahwa itulah kadang-kadang kondisi atau keadaan atau masa lalu kita yang mungkin pernah kelam, yang pernah tidak baik, yang pernah yang mungkin mempermalukan itu dan dipakai oleh iblis untuk apa? Dia mendakwa kita. Zakaria 3 ayat 1. Zakaria 3 ayat 1 dikatakan begini, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk apa? Untuk mendakwa dia. Ya, ini ada proyek ilahi yang Tuhan mau lakukan untuk kepentingan di mana orang-orang Yehuda bisa beribadah lagi, yaitu bait Allah. Tetapi imam besar yaitu Yosua ini didakwa oleh oleh iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini bahwa kita tidak perlu takut atau ciut hati kita saat iblis mengintimidasi kita atau memakai orang-orang lain ya untuk mengecilkan hati kita, untuk mungkin ada perkataan-perkataan yang membuat kita kecewa, membuat kita jadi putus asa. Mungkin kita punya planning, kita punya rencana, ada sesuatu yang kita mau lakukan gitu, kemudian orang bilang, kamu lakukan itu, kamu siapa? Danamu mana? Kamu punya kekuatan apa? Siapa yang bantu kamu? Dan berbagai hal yang biasanya orang perkatakan yang mohon maaf ya, iblis bisa memakai orang-orang yang bisa melemahkan kita. Tapi saya mau katakan begini bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu ciut hati ya. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu nyali kita jadi hilang gitu karena perkataan-perkataan yang melemahkan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Zakaria pasal 3 ayat yang kedua, lanjutan dari apa yang dilakukan oleh iblis kepada Imam Yosua tadi, ayat yang kedua berkata begini. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin kita punya masa lalu yang kurang baik, kita punya pengalaman-pengalaman yang kurang baik, tapi ingat bahwa ketika kita di dalam Tuhan kita dipulihkan. Ya pujian kita tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini,
Hidup kita berharga, hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya memahami bahwa kita ini berharga, berarti di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus biarkan intimidasi dari iblis itu untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan kita. Itu sebabnya bangkit saudara ya, bangkit dan kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Sekalipun awalnya Yosua diintimidasi, didakwa oleh iblis, tapi akhirnya apa yang terjadi, Yosua bersama dengan Sedekia, mereka bisa bersama dengan orang-orang Yehuda lainnya, mereka bisa menyelesaikan pembangunan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk setiap prestasi dan pencapaian kita dalam bidang apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Merasa bahwa karena kita ya, kalau saya tidak ada di situ maka pekerjaan tidak akan terjadi. Ini bisa terlaksana semua proyek-proyek, semua pekerjaan kalian yang masih kuliah, kalian yang masih sekolah ya. Kalau kalian yang membangun usaha dan kelihatannya itu memuaskan, menyenangkan, dipuji oleh banyak orang. Kemudian kita cenderung untuk sombong. Jangan saudara ya. Kita coba melihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang sombong, yang membangga-banggakan dirinya, yang tidak menyadari bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Seorang raja namanya Nebukadnezar dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-30 berkata begini. Berkatalah raja, ini kata-kata Nebukadnezar. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kata-kata yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Dan kalau saudara nanti membaca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan merendahkan serendah-rendahnya dari Raja Nebukadnezar ini. Bahkan dikatakan dia seperti kayak binatang saudara ya. Bahkan makanannya pun makanan binatang saudara. Dia seorang raja tapi direndahkan serendah-rendahnya. Begitu mengenaskan saudara. Bukan hanya dalam waktu singkat saudara ya. Dia mengalami sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan, dia tidak pernah pikirkan. Oleh karena apa? Kesombongan. Sampai akhirnya dia mengakui bahwa Allah yang punya kuasa dan otoritas. Jangan sampai karena kesombongan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kesombongan kita merasa bahwa kita yang paling berarti, kita yang paling dari semuanya. Akhirnya Tuhan harus merendahkan kita serendah-rendahnya. Sampai akhirnya kita mengakui bahwa Allah yang punya kuasa dan otoritas. Dalam bidang apapun juga ya, kita harus menjaga hati kita supaya apa? Kita tetap meninggikan Tuhan. Kita tetap berkata bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ada satu bangsa lagi yang ditulis dalam Alkitab, walaupun ada beberapa bangsa tapi saya hanya mengutip satu saja. Yaitu bangsa Edom. Dalam Yeremia 48 ayat 29 berkata, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu bangsa yang begitu sombong ya. Mereka begitu angkuh saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keangkuhan Moab dikatakan alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya ya, keangkuhan dan kecongkakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dari bangsa Moab ini juga ada bangsa Edom saudara yang sangat-sangat sombong. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka punya posisi, mereka punya kekuatan yang luar biasa yang tidak mungkin dikalahkan. Apalagi bangsa Edom saudara, mereka berada di satu tempat ya, di liang-liang batu yang sangat susah untuk dijangkau musuh mereka. Sebelum musuh datang, maka orang-orang Edom itu dari kejauhan mereka sudah melihat musuh mereka sehingga mereka sudah melakukan penyerangan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Edom ini adalah saudara dari Esau. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba lihat apa arti dari kata sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sombong memiliki arti menghargai diri secara berlebihan, meninggikan diri, congkak dan pongah. Sombong memiliki konotasi negatif yang dihubungkan dengan tabiat seseorang yang buruk. Ini adalah tabiat saudara ya. Kalau kita tidak segera sadar dari kesombongan kita, itu akan merusak kehidupan kita ya, akan merusak kehidupan kita. Orang sombong bisa menyombongkan berbagai hal yang ia pikir lebih ia memiliki dibandingkan dengan orang lain.
Dia merasa bahwa semuanya itu tidak ada apa-apa. Mereka itu bukan siapa-siapa. Karena dia merasa bahwa dia lebih dari semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesombongan adalah sikap yang tidak terpuji yang dapat menimbulkan pertengkaran dan racun dalam hubungan. Apakah saudara pernah berteman dengan seseorang yang sombong yang kemudian hubungan kalian aman-aman saja? Bukankah seringkali kita terganggu, kita berkata, sombong sekali gitu ya. Karena apa? Setiap ada sesuatu dia pasti akan membanggakan dirinya. Kecuali ada orang yang aman-aman saja berteman dengan orang yang sombong kalau ada udang di balik batu kan. Biasanya kan orang-orang sombong seperti itu suka saudara ya, suka pamer, suka ini supaya supaya orang berpikir wah dia kaya ya, wah dia murah hati ya, dia baik ya, dia ini begini-begini dan seterusnya. Padahal dia hanya memamerkan kesombongannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada relasi yang harmonis dengan orang yang sombong. Baik dalam keluarga. Kalau ada suami yang sombong terhadap istrinya, ada istri yang sombong terhadap suami, walaupun suami istri, tapi kan sering kali juga terjadi seperti gitu ya. Merasa saya ini kan kepala keluarga, saya yang harus dihormati di rumah ini ya. Saya yang menjadi pengambil keputusan. Dalam setiap pastoral konseling khususnya untuk pranikah, sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dan juga ada buku panduan, saya selalu ingatkan bahwa memang betul suami adalah kepala seperti firman Tuhan. Yang menjadi kepala dalam keluarga itu adalah suami. Tapi bukan berarti bahwa kemudian mentang-mentang dia kepala kemudian dia otoriter ya. Karena otoritas ada pada dia sebagai kepala kemudian segala sesuatunya tidak bisa diganggu-gugat. Semua ada keputusan kepada saya sebagai suami kepala keluarga. Tidak juga begitu. Karena ada istri yang kita bisa minta nasihat ya. Bukankah istri adalah penolong ya. Istri adalah penolong, juga ada anak-anak, ada masukan-masukan yang mereka bisa sampaikan kepada kita. Saudara, kalau ada kesombongan dalam keluarga, maka tidak akan ada keharmonisan di sana. Selalu terjadi pertentangan, selalu terjadi percecokan, saudara ya. Antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara besan, antara mertua ya. Di tetangga kita ya, kalau dalam masyarakat, dalam pekerjaan. Tidak akan ada keharmonisan kalau punya tabiat sombong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata angku itu diartikan sebagai congkak, suka mencampuri urusan orang. Kalau bukan urusan kita tidak perlu kita campur-campuri saudara ya. Kalau orang tidak minta nasihat kepada kita, kadang-kadang kalau kita terlalu campur dengan urusan orang akhirnya masalah akhirnya bertambah ya. Bukan menyelesaikan tapi justru karena kita tidak tahu masalahnya yang jelas, akhirnya karena kita mau campur akibatnya menjadi masalah yang besar. Karena apa? Kita merasa, kita kok ini penasihat ajaib ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu ada istilah, ada penasihat ajaib. Kalau si ibu ini, si bapak ini penasihat ajaib. Jangan kita memberi label dalam diri kita penasihat yang ajaib, karena penasihat ajaib itu adalah Tuhan Yesus saudara ya. Nasihat kita seringkali salah, seringkali keliru. Seorang penulis yang bernama Andre Murray berkata begini, keangkuhan yang jahat merayap masuk hampir di mana-mana. Betul saudara ya. Baik dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pergaulan kita, di kantor, di pekerjaan, bahkan masuk sampai ke dunia pelayanan, di gereja. Keangkuhan adalah sebuah kehidupan tanpa kasih. Tidak ada kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Tidak bisa merasakan perasaan dan kelemahan orang lain. Perkataan yang penuh penilaian dan ucapan yang tajam. Nampaknya selalu tergesa-gesa dan tidak sabar untuk menunggu yang dimanifestasikan dalam bentuk kemarahan dan kejengkelan, kepahitan dan keterasingan. Semuanya itu berakar dalam keangkuhan. Keangkuhan hanya mencari dan mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau ini kita kita tidak segera singkirkan dari diri kita, tabiat-tabiat kesombongan, keangkuhan, maka itu hanya merusak hubungan kita dengan orang lain. Bukan cuma merusak hubungan kita dengan orang lain, tapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keangkuhan hanya berfokus pada diri sendiri. Tadi pagi salah satu bagian dari khotbah dari Pak Peter menjelaskan bagaimana juga kita peduli dengan orang lain.
Kita tidak hanya berfokus kepada kepentingan pribadi kita ya. Termasuk juga kita tidak hanya berfokus kepada kepentingan diri kita dan kita juga tidak mensupport pekerjaan Tuhan ya. Hari ini kan ini adalah penginjilan ya. Ibadah ke minggu ketiga itu kita memberikan persembahan yang kedua itu untuk penginjilan. Saudara-saudara ada banyak yang bisa terbantu pekerjaan Tuhan yang ada di daerah. Saudara tahu bahwa kami pun juga hamba Tuhan ya. Kita punya binaan ya cukup banyak saudara ya. Kecuali minggu pertama itu karena perjamuan. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Secara bergilir hamba-hamba Tuhan pergi ke Napu. Di Napu di sana itu ada di Kalimago, ada di Wasa, ada di satu lagi apa namanya tuh, saya lupa namanya itu ya, di sana kemudian di Dongi-Dongi gitu ya, kemudian di Palolo itu ada di Makmur, ada di Sipulung, ada di Tongoa, kemudian di wilayah Uwe Manja lagi ada gitu ya, di Jono Oge, saudara, dan itu butuh dana ya. Karena kami ke sana bukan jalan kaki, naik mobil saudara ya. Naik mobil dan mobil itu pakai bensin saudara ya. Bayangkan dalam 1 bulan itu berapa orang, berapa hamba Tuhan yang harus pergi ke daerah untuk apa itu di bawah binaan kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menguatkan mereka. Dan itu membutuhkan dana, itu sebabnya setiap kali minggu ketiga itu untuk persembahan kotak yang disediakan setelah kita pulang nanti itu untuk penginjilan. Nah itu adalah bagian dari apa? Karena kita merasa kita hidup saja karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Kita tidak bisa berada dengan mereka tetapi setidaknya berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa salurkan untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak mementingkan diri sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu juga seorang raja ya. Raja dalam perjanjian baru namanya Herodes. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 23 dikatakan begini. Seketika itu juga ia ditampar, siapa? Herodes seorang raja ini ya. Ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Saudara, bayangkan kalau orang yang tidak menghormati Allah, tidak memberikan penghormatan kepada Allah. Karena dia merasa sombong, dia merasa bahwa saya ini raja, saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan di bawah pemerintahan saya atau semua keputusan-keputusan saya harus diikuti. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah bentuk-bentuk dari kesombongan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada umat Israel. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, seharusnya ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita ya. Dengan kekuatan kita yang sangat minim, dengan keterbatasan kita, kalau Tuhan mempercayakan kita, kita ini bukan siapa-siapa, kita penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi kalau Tuhan mempercayakan saudara untuk mengelola kekayaan, mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, pekerjaanmu, usahamu, kalian yang masih kuliah, semua baik-baik, jalan dengan baik. Ingatlah bahwa itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dia yang melakukan. Dia yang mengerjakan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan dengan kondisi mereka yang tidak punya apa-apa ya. Kekuatan mereka tidak seberapa, mereka sedikit, tetapi pada akhirnya bisa membangun kembali bait Allah yang kedua. Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang memampukan mereka, karena roh Tuhan yang bekerja. Dan
Roh yang sama juga yang akan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang sepertinya kita mulai putus asa. Kita mulai kehilangan pengharapan. Kita mulai merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Saya bertemu dengan seorang ibu yang punya pergumulan ya dalam masa hamilnya. Dari sejak saya lihat ibu ini, ya ibu muda ya. Dari sejak saya ketemu ya berapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu. Kandungannya seperti itu saja gitu ya, kok enggak berkembang. Saya bilang dia ini hamil atau tidak, karena seingat saya beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa dia hamil ya. Kemudian saya cerita dengan dia, saya tanya, kandungan kehamilanmu sudah berapa bulan? 8 bulan dia bilang gitu ya. Kayaknya tidak berkembang atau gimana. Saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingatkan kepada dia bahwa adik dari ibu gembala kita ya, ada Ibu Is dan Ibu N, dulu waktu mereka masih dalam kandungan itu 2 badan 1 kepala gitu ya. Iya, 2 badan 1 iya 2 badan 1 kepala. Iya. Jadi waktu itu saya terbalik ya. Oh, 1 kepala 2 badan. Oke, iya. Oh, 2 badan 1 kepala. Oh, terbalik. Oh, 2 kepala 1 badan, 2 kepala 1 badan gitu ya. Sorry. Jadi saya bilang sama dia, saya ingatkan, saya bilang itu adik dari gembala di sini ya. Jadi waktu mereka dalam kandungan gembala senior gitu ya, gembala senior bersama dengan istri ibu gembala senior kita, mereka berdoa ya. Secara manusia itu mustahil, tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang kalian suami istri mesti sepakat. Betul ada hamba Tuhan, kami mau nopang dalam doa. Ada kalian ketemu pendeta, kalian minta doa. Betul itu tidak salah, tidak keliru. Tapi intinya juga kalian suami istri harus sepakat. Kalian yang paling tahu seperti apa kondisi kalian. Hubungan kalian dengan Tuhan, hubungan kalian suami istri. Kalian yang paling tahu dan kalian yang harus berdoa sepakat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan melihat kondisi dan keadaan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, ya masa depan anak-anak kita, kita tidak tahu seperti apa kondisi bangsa kita ya ke depan. Saudara, saya mau katakan bahwa firman Tuhan berkata, bukan kuat dan gagah manusia. Bukan kuat dan gagah yang kita miliki saat ini atau ada orang lain kita bisa andalkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itulah yang akan memampukan saudara dan saya. Memampukan kita semua untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Kita berhasil bukan karena kuat dan gagah kita. Kita berhasil bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya segala-galanya. Kita berhasil karena Kristus yang bekerja dalam hidup kita, yang memampukan kita sehingga semuanya boleh tercapai. Dan jangan lupa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Itu sebabnya andalkan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Yang terakhir saya mau katakan begini bahwa jangan pernah putus asa dan hilang pengharapan menghadapi keadaan apapun dalam hidup kita. Memang kekuatan kita tidak seberapa, tetapi ingatlah bahwa ada Roh Allah, Roh Kudusnya yang akan memampukan kita dan menolong kita sampai akhirnya kita bisa finishing well. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan segala kebesaran hanya layak bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Persoalan apapun yang kita alami hari-hari ini, masalah apapun yang kita sedang alami saat ini, tentang sakitkah, tentang keuangan, tentang keluarga, tentang masa depan, tentang apapun juga, itu bukan tentang kita. Tetapi Tuhan memakai itu untuk apa? Dia mempermuliakan namanya melalui setiap keadaan apapun yang kita alami, asalkan kita tetap pegang janji firman Tuhan. Kita tetap teguh kepada firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Dan semuanya itu kita tujukan, kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga.
Jangan sekali-kali menyombongkan dengan apa yang kita miliki. Jangan sekali-sekali kita menyombongkan dengan apa yang atau pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Tapi mari hari ini kita berkata, Tuhan, kalau saya boleh ada saja sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kesulitan, pergumulan, persoalan, masalah apapun juga. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Bagi Allah, dia bisa melakukan apa saja selama kita terus berharap dan berserah kepadanya. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu. Mari kita